Sahabat wanita, apa kabar? Saya berharap kabar baik dan sehat menjadi berita baik Anda kepada kami. Salam jumpa dengan saya Anneke dalam acara Wanita Berpengharapan. Melalui program ini ada banyak informasi yang ingin kami bagikan. Ada informasi kesehatan yang bermanfaat untuk fisik Anda, ada juga informasi yang penting bagi psikis Anda. Vitiligo. Ini informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua nanti, orang berdosa bisa memperoleh hidup yang kekal adalah topik pelajaran bagi jiwa Anda yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Kantari. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, mungkin Anda pernah melihat orang yang sebagian kulitnya memutih. Mungkin juga Anda sempat berpikir mereka adalah albino. Tetapi sebenarnya ada gangguan kulit yang bukan albino, yaitu vitiligo. Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada kulit yang bisa terjadi pada segala usia, tapi umumnya sebelum penderita berusia 20 tahun. Vitiligo itu ada dua, ada vitiligo menyeluruh yang menyerang kedua sisi tubuh, dan ada vitiligo yang hanya terjadi pada bagian-bagian tertentu atau salah satu sisi tubuh saja. Gejala utama yang paling menonjol adalah munculnya bercak-bercak yang awalnya berwarna lebih muda dari kulit normal, dan kemudian berubah menjadi putih. Bercak-bercak ini biasanya permanen dan lebih rentan terbakar sinar matahari. Meskipun tidak menyebabkan iritasi atau ruam, bercak-bercak ini terkadang terasa gatal. Bagian tubuh yang rentan terserang vitiligo adalah permukaan yang paling sering terpapar sinar matahari, seperti tangan, kaki, wajah, bibir, dan leher. Vitiligo juga bisa menyerang akar rambut dan menyebabkan tumbuhnya uban pada rambut, bulu alis, bulu mata, dan juga jenggot. Tapi ini beda dari albino. Vitiligo terjadi saat kulit tidak bisa memproduksi melanin atau senyawa yang menentukan warna kulit dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Ini bisa karena faktor keturunan, bisa karena autoimun, bisa karena kerusakan kulit, bisa juga karena terpapar senyawa kimia tertentu. Penjelasannya begini, orang dengan gangguan autoimun, sistem kekebalannya bisa keliru mengidentifikasikan bagian tubuh sebagai benda asing dan mulai menyerang. Jenis vitiligo yang terkait dengan autoimun adalah vitiligo non-segmental, yang hanya merusak melanosit di satu sisi tubuh. Dan pengobatan untuk penyakit autoimun biasanya tidak membantu kondisi vitiligo. Vitiligo juga bisa diturunkan dalam keluarga, meskipun pada sebagian besar kasus vitiligo tidak ada riwayat keluarga. Pada beberapa orang, trauma fisik atau tekanan pada kulit seperti sengatan matahari atau paparan bahan kimia industri, bisa juga memicu vitiligo atau setidaknya mendahului. Vitiligo bisa muncul persis di tempat yang pernah mengalami cedera. Tapi persisnya mengapa kasus itu bisa terjadi, tidak diketahui pasti. Stres emosional seperti stres fisik, tekanan psikologis, juga bisa berperan dalam memperparah vitiligo, seperti yang juga terjadi pada banyak kondisi kulit lainnya, meskipun korelasi atau hubungannya tidak sepenuhnya dipahami. Stres oksidatif yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh bisa menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Ketidakseimbangan ini bisa disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, polutan, atau faktor lingkungan lainnya.
Area tubuh kita yang terkena vitiligo diketahui paling rentan terhadap stres oksidatif. Semua orang bisa mengalami stres oksidatif di kulit, tapi mereka yang menderita vitiligo jauh lebih rentan untuk terkena. Meskipun banyak penyebab yang tidak diketahui dan dipahami secara pasti, tapi yang namanya vitiligo perlu ditangani. Penanganan utama pada vitiligo adalah dengan memaksimalkan perlindungan kulit dari sinar matahari. Oleh karena itu, gunakan tabir surya kalau keluar rumah, pakai payung atau topi, pakai baju lengan panjang, merupakan cara-cara sederhana penanganannya. Kalau penanganan medis, ada terapi cahaya atau fototerapi. Langkah ini diambil kalau bercak-bercak vitiligo penderita sudah menyebar luas atau tidak bisa ditangani dengan obat oles. Ada terapi laser juga. Sama seperti fototerapi, prosedur ini bertujuan untuk mengembalikan warna kulit, tapi hanya efektif untuk vitiligo yang menyerang sebagian kecil kulit tubuh. Ada operasi cangkok kulit. Ini penanganannya diambil dari kulit sehat dari bagian tubuh yang tidak mengalami vitiligo. Kulit sehat ini digunakan untuk melapisi kulit yang terkena vitiligo. Operasi ini juga bisa dilakukan kalau bercak-bercak vitiligo hanya menyerang sebagian kecil tubuh dan tidak mengalami perkembangan. Apakah vitiligo tidak apa-apa? Banyak orang bilang vitiligo tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau tidak ditangani, vitiligo akan terus berkembang dan terkadang mengakibatkan beberapa komplikasi. Vitiligo ini paling sering terjadi pada punggung tangan, wajah, dan ketiak. Tapi penyakit kulit ini juga bisa menyerang rambut dan bagian dalam mulut. Jenis penyakit kulit ini tidak mematikan dan tidak menular memang, tetapi vitiligo memang tidak dapat disembuhkan. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan vitiligo sepenuhnya. Penanganan yang dilakukan lebih bertujuan untuk membantu memperbaiki warna kulit serta memperlambat perubahan warna yang disebabkan oleh vitiligo. Apakah penyakit vitiligo berbahaya? Penjelasan seorang dokter begini. Vitiligo bukanlah kondisi yang membahayakan, tidak mengancam jiwa, tidak menyebabkan kematian dan tidak menular. Tapi ada kemungkinan seseorang yang terkena vitiligo ditemukan penyakit autoimun lain. Itu sebabnya pemeriksaan terhadap gangguan vitiligo tetap perlu dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Jadi sekali lagi, vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada kulit yang bisa dialami semua orang pada segala usia. Penyebabnya bisa karena faktor keturunan, bisa karena mengidap penyakit autoimun, bisa karena mengalami kerusakan kulit, bisa juga karena terpapar senyawa kimia tertentu. Penanganan utamanya adalah dengan memaksimalkan perlindungan kulit dari sinar matahari. Sekalipun bukan kondisi yang membahayakan, tidak mengancam jiwa, tidak menyebabkan kematian, dan tidak menular, vitiligo tetap perlu ditangani supaya tidak menyebabkan komplikasi lain. Sekalipun tidak bisa disembuhkan, tapi vitiligo bisa dicegah dengan menggunakan tabir surya kalau keluar rumah, pakai payung atau topi, dan pakai baju lengan panjang. Sahabat wanita, semoga informasi ini tidak menakutkan Anda, tetapi Anda bisa menjaga diri dan terhindar dari vitiligo. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani, orang berdosa bisa memperoleh hidup yang kekal. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Kekuatan di hidupku
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sahabat, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melakukan dosa? Pasti Anda akan berpikir dosa Anda akan diampuni. Atau sebaliknya, Anda berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa Anda karena Anda telah berbuat dosa berulang kali. Dan bahkan Anda berpikir bahwa Anda adalah orang berdosa dan tidak akan masuk surga atau tidak akan memiliki hidup yang kekal. Apakah kita semua ini memang benar orang berdosa, tidak ada yang suci dan bersih dari dosa? Sahabat, memang benar kita adalah orang berdosa.
Kitab Roma pasal 10-12 mengatakan, semua orang adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sahabat, kitab Roma menggambarkan orang berdosa adalah orang yang tidak benar, tidak berakal budi, tidak mencari Allah. Orang berdosa adalah orang yang suka menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Orang berdosa memiliki bibir yang berbisa. Mulutnya mengandung sumpah serapah, cepat menumpahkan darah. Orang berdosa juga tidak mengenal jalan damai dan orang berdosa tidak takut Allah. Apakah Anda setuju dengan gambaran orang berdosa yang ada dalam kitab Roma tadi? Kita tentu menyetujui gambaran orang berdosa ini. Dalam kenyataan hidup ini, ada banyak orang yang seperti itu, termasuk kita. Kita adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa, apakah kita layak masuk surga? Sebagai orang berdosa, apakah kita layak memiliki hidup yang kekal? Tentu, kita berpikir bahwa orang berdosa tidak layak memiliki hidup yang kekal di surga. Surga adalah tempat orang suci tanpa dosa. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita, manusia yang berdosa ini, bisa masuk ke dalam surga dan memiliki hidup yang kekal? Apa yang bisa kita lakukan agar dosa kita dihapuskan dan kita menjadi orang yang suci? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut pada kematian? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita siap mati kapanpun juga? Sahabat, sebagai orang berdosa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk memiliki hidup yang kekal dan masuk surga. Tetapi Tuhan Allah mengasihi kita. Tuhan telah mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Semua orang termasuk Anda dan saya akan diselamatkan oleh Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosanya pasti diampuni dan bisa masuk surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sahabat, ternyata kita,
orang yang berdosa bisa masuk surga dan memiliki hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar untuk setiap umat manusia. Kasih Allah itu diwujudkan dengan mengaruniakan anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Manusia yang berdosa dimungkinkan untuk masuk surga bila percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni dan bebas dari hukuman dosa. Kita tidak perlu takut mati, karena bila kita percaya kepada Yesus, kita akan sampai di surga bila kita mati. Kita tidak perlu ragu apakah kita akan berada di surga. Bila kita percaya kepada Yesus, kita pasti akan berada di surga bersama dengannya. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kita dari hukuman maut. Saya ingin menutup renungan ini dengan membacakan nyanyian Raja Daud yang isinya menyatakan betapa bahagianya hidup seseorang bila dosanya diampuni. Mari kita dengar bersama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sahabat, kiranya apa yang dikatakan Raja Daud ini mendorong Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sudi mengampuni dosa Anda dan memberi hidup kekal selamanya. Bila dosa kita diampuni, maka kita akan berada di surga kelak dan memiliki hidup yang kekal. Bertobatlah dari dosa Anda dan percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tuhan memberkati. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
Sahabat wanita, acara ini selesai di sini untuk saat ini. Wanita berpengharapan akan hadir lagi di waktu yang akan datang. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi lainnya dari Wanita Berpengharapan. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.